Halo, selamat datang kembali di Partai X. Ahli pemasaran sensasi lebih suka lihat negara hancur. Kang Deddy Mulyadi, siapa yang tidak kenal dengan Gubernur Jawa Barat yang sering ngonten ini? Sosoknya cukup dikenal ya, karena keahliannya menciptakan sensasi, seolah bisa membuat isu-isu ciamik yang bisa viral. Contohnya, pada akhir April 2025, Deddy mengundang seorang siswi lulusan SMA dari Cikarang Utara di Bekasi, Aura Cinta, yang rumahnya terkena gusur bantaran sungai, untuk berdiskusi soal kebijakan hapus wisuda sekolah di Jawa Barat. Video mereka sedang berdialog yang diposting di kanal YouTube Deddy langsung viral. Aura menekankan pentingnya wisuda untuk kenangan pelajar, sementara Deddy menekankan beban biaya yang harus ditanggung orang tua. Momen paling kontroversial adalah saat Deddy berkata, "Anda miskin, tapi jangan sok kaya." Boom! Cuplikan kalimat itu menyebar secepat api kena bensin. Wajah Aura tidak disensor, emosi terekam utuh, dan anehnya, video itu diunggah sendiri oleh tim Kang Deddy, seolah-olah memang sudah direncanakan buat viral. Strateginya sederhana tapi efektif, yaitu menciptakan momen yang emosional, membiarkan publik untuk menyebarkan video dalam cuplikan pendek, memetik hasilnya berupa traffic simpati, atau bahkan personal branding sebagai gubernur tegas. Komentar pun meledak, like ribuan, konten berseliweran di mana-mana. Ada yang memuji keberanian Kang Deddy, ada juga yang mengkritik keras. Tapi yang menarik adalah ini, diskusi soal kebijakan menghilang. Publik malah ribut soal gaya bicara, bukan soal akar masalah. Ini bukan satu atau dua kali KDM melakukan ini. Sudah berkali-kali ia melakukan strategi serupa, menangis di depan jembatan, marah di hadapan pedagang, menegur anak muda, dan sebagainya. Semua terekam, semua dibagikan, semua ditonton berjuta kali. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar kepedulian atau cuma strategi marketing? Bisa jadi dua-duanya. Tapi yang jelas, saat publik tenggelam dalam sensasi, ruang untuk bicara substansi makin sempit. Dan ini berbahaya, karena bangsa ini bukan butuh drama baru tiap minggu. Kita butuh solusi yang nyata, bukan hanya yang nampak mengharumkan di kamera. Bagaimana menurut kalian? Drama sengaja dicipta, publik dipancing, lalu reputasi dipanen tanpa ada ruang untuk dialog kritis. Kita hanya menonton sensasi, sementara kebenaran dan keadilan sering dibiarkan dibungkam oleh gemuruh media sosial. Seorang ahli pemasaran sensasi akan terus mendramatisasi kerusakan demi viralitas, membuat kerusakan menjadi trending topik, lalu mendulang trafik donasi, sponsor, dan reputasi semu. Toko-toko seperti ini tentunya tersebar. Apalagi kita sering mengira bahwa yang viral, yang rame di media sosial, yang tampil terus di layar kaca itulah yang benar. Padahal itu hanya kebenaran semu. Kita pun terpancing emosi, membela atau mencela. Tapi sementara kita ribut soal ekspresi dan suara tinggi mereka, justru keputusan sesungguhnya diambil di ruang tertutup, sunyi tapi berdampak besar. Inilah peran ahli pemasaran sensasi. Mereka bukan hanya tokoh yang membuat heboh, tapi mereka bagian dari strategi untuk menciptakan keramaian palsu agar rakyat tidak melihat kemana anggaran digeser, proyek dibagi, atau pasal disisipkan. Bayangkan satu video bisa membuat jutaan orang debat di media sosial selama seminggu. Tapi pada saat yang sama, tidak ada satupun dari kita tahu kalau misalnya hari itu UU penting diamandemen tanpa publikasi notulen, konsesi tambang diteken secara diam-diam, atau dana triliunan rupiah dialihkan untuk proyek mercusuar yang tidak berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Bayangkan naik kapal besar tanpa peta, tanpa tujuan, dan tanpa kapten yang bisa dipercaya. Begitulah cara bangsa ini dijalankan, berputar-putar, sibuk tapi tak kemana-mana. Kebijakan berubah seenaknya.
Istilah berganti-ganti, hari ini bicara pembangunan, besok pemangkasan, hari ini digitalisasi, besok kembali ke transaksi manual. Rakyat dibuat bingung, tapi tetap disuruh ikut. Ini bukan sekedar salah urus, kekacauan ini disengaja. Rakyat yang bingung tidak akan banyak bertanya, yang kehilangan arah akan mudah diarahkan oleh segelintir orang. Di media, narasi negara berubah tiap minggu. Tokoh diangkat hari ini, dijatuhkan esok hari. Isu berganti tanpa penjelasan, semua serba cepat. Semua serba kabur. Dampaknya jelas, rakyat tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Semua jalan sendiri-sendiri, bangsa kehilangan arah bersama. Semua bingung, tapi tetap disuruh maju. Inilah krisis besar kita, kehilangan arah dan orientasi bersama. Bukan karena rakyat tidak mampu berpikir, tapi karena arah negara disembunyikan dari mereka. Kami mendorong pembangunan bangsa dengan peta jalan yang jelas, disusun dan dijaga oleh rakyat sendiri. Partai X menawarkan jalan keluar. Pertama, arah negara harus dibahas melalui musyawarah kenegarawanan nasional yang melibatkan kekuatan moral rakyat, bukan hanya sekelompok orang. Kita butuh peta jalan yang disepakati bersama, agar rakyat tidak terus dibiarkan menebak arah dan maksud kebijakan. Sehingga yang paling penting adalah struktur negara harus diperbaiki secara menyeluruh melalui amandemen UUD 1945, supaya kekuasaan bisa benar-benar diawasi dan dikembalikan ke tangan rakyat. Tanpa arah konstitusional yang kuat dan adil, bangsa ini hanyalah kapal besar tanpa kompas melaju, tapi tak tahu kemana. Itulah mengapa pendidikan politik sejak dini sangat penting, agar generasi muda tidak mudah disesatkan oleh jargon, tidak mudah diyakini oleh janji palsu, dan mampu membaca arah bangsa secara utuh. Bangsa ini tak kekurangan sumber daya, hanya saja bangsa ini akan terus dikendalikan oleh segelintir orang, sementara sisanya hanya ikut tanpa tahu akan dibawa kemana. Itu tadi video dari kami. Kalau kalian tertarik dengan topik kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.